dan 17 Agustus. Bapak dan Ibu ingat tahu bahwa yang namanya 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, Bu. Coba sebelum merdekanya bagaimana? Banyak sekali yang menjajah. Contohnya lagi awan. Kula kumpulkan anak acara cerdas cermat bahwa Belanda menjajah Indonesia itu selama berapa tahun, Je? Jawabannya 3,5 abad. Beribu, Pak. 1 abad itu berapa tahun? Yang 1 abad adalah 100 tahun. 100 tahun. Berani 3,5. Berarti pira? 300 ya tahun. Berarti Belanda menjajah Indonesia itu akeh pisan lawas pisan ya. Maksudnya suwe, saking suwe menjajah Indonesia supaya Indonesia itu jadi orang yang bodoh, jadi orang yang tidak mengerti apa-apa, boleh ngaji, boleh sembahyang, tetapi tanggal 17 merdeka, alhamdulillah Indonesia itu bebas merdeka ya Bu ya. Apa terserah ya, tetapi ada aturannya. Nah, lamanya Belanda menjajah Indonesia itu meninggalkan nama, Bu. Sewawasan yang ini meninggalkan nama aran-aran. Bisa orang Belanda, bahasa Belanda masuk ning Bagor berarti bahasa Indonesia. Ngerti Bu? Ngerti Bu bahasa ya? Bahasa orang Belanda manjing Bagor. Ora apa penghulunya Bu ya? Bahasa Belanda ganyong. Ya iya. Ganyong itu bahasa Belanda nangkene. Anak ganyong, anak kembili ya. Anak bakiak tuh Bu. Itu bahasanya wong Belanda karena lawasan menjajah di Indonesia, berarti bahasa Belanda anak sing ditetapkan jadi bahasa Indonesia. Kemudian perlu memaning lagi lawannya bahwa Indonesia itu dijajah oleh Jepang ya. Jepang selama berapa tahun ya Bu? Lagi lawan dah selama 3 tahun setengah, 3 tahun setengah ya, 3 tahun setengah jajah. Pada bahaya Belanda ninggalakan nama, Jepang pun ninggalakan nama. Pengen huruf Bu, pengen huruf kata pengen huruf bahasa Jepangnya anak Bu sing bisa diucapkan wong Bagor sehari-hari, yaitu apa? Tung seng, petit seng ya, petit seng kan jadi wong Jepangnya kan tung seng Bu ya. Bu karena saking lawasan jajan ini bisa nama. Apa tujuan orang Belanda, tujuan orang Jepang menjajah Indonesia itu? Tujuannya pengennya Indonesia itu lamun anu kadadi wong sing ora bisa, wong sing ora ngerti ya Bu ya. Wong sing ora ngerti apa? Makanan orang ngerti, makanan orang ngerti karena belajar apa sih? Jadi alhamdulillah para ulama, para pahlawan, para kiai bergerak ya sekuat mungkin untuk memerdekakan Indonesia. Terjadilah tanggal 17 Agustus, maka wong Bogor sing kawit dina Rebo melaksanakan kegiatan Agustus di Rebo, Kamis, Jumat sampai malam Minggu. Orang pot alhamdulillah karena saking semangatnya wong Bagor sampai terjadi kita ada apa? Terkesannya itu apa? Wong wadon pada melu lomba. Saking semangatnya ya pada melu cerdas cermat krungu. Kulaku krungu lagi cerdas cermat wong wis tua bukan kulaku nganggo bocah-bocahan sing cerdas cermat ternyata wong sing tua ya
kayak siapa aja sing juara satu Kaji Sofia aja, Kaji Humedi dia, terus Berwini Yayan Etua ya. Iya, tua-tua lu pada melu, lo mbak saking semangat ya, alhamdulillah. Untuk apa pesannya ya, pesan saya sebagai perwakilan tokoh masyarakat, yaitu pesannya kepada seluruh panitia atau kepada putra putri Blok Bogor, tolong semangat, teruskan perjuangan untuk meramaikan Indonesia. Akhir kata, sebelum kita menutup acara, merdeka, merdeka, merdeka. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir yaitu atas nama aparat Desa Benajar Kidul, dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak LPKID. Kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan Al-Habib Novel Alatos, terima kasih kepada beliau menyempatkan hadir di kampung di Blok Bogor. Alhamdulillah beliau akan memberikan semangat kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau memberikan tausiah dan kita mendengarkannya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan selanjutnya yang saya muliakan para alim ulama, para sepuh bin sepuh wilayah Bogor dan Soga, wilayah percantilan, tapi alhamdulillah masyarakatnya guyup dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah remaja-remajinya semuanya kompak dari kemarin, dari pagi, termasuk ada karnaval ya. Ada karnaval sebagai tanda bukti kecintaannya terhadap negara Indonesia, karena kepada muda-mudilah, kepada pemuda-pemuda yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Dan juga kita mengisi kemerdekaan, alhamdulillah di Blok Bogor diisi dengan pengajian, sebab setiap blok melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada yang organ tunggal, ada yang layar tancap, ada juga cekling dan lain sebagainya. Dan di Blok Bogor alhamdulillah diisi dengan rohaniah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Dan tidak lupa yang saya muliakan Ketua Panitia pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pemuda-pemudi masyarakat Bogor, tentunya berusaha untuk terlaksana ini dengan tidak mengeluarkan uang yang sedikit, tentunya dengan penyewaan tenda, panggung, kursi dan lain sebagainya, termasuk snack. Itu sesuatu yang tidak mudah, tapi alhamdulillah pemuda-pemudi Bogor dibantu oleh masyarakat, orang tua, ibu-ibu semuanya, sehingga acara ini berlaksana. Saya berdiri sini sebenarnya bukan paku, tapi saya hanya mewakili Bapak Kuwu Desa Tenajar Kidul, yang karena beliau sekarang saudaranya ada yang lagi dekitan di Desa Balongan. Beliau sekarang lagi ngobeng
ngobeng ning Balongan Indramayu. Kula diperintah kanggo mewakili. Alhamdulillah kula atas perintah Pak Kuwu bisa hadir dan saya bisa bersama dengan masyarakat baru dan sekitarnya sehingga kita bisa menjalin tali silaturahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, saya sedikit akan menyampaikan program-program pemerintah desa yang tentunya mudah-mudahan ibu-ibu mengerti, karena di periode tahun 2018-2023 ini sudah berjalan sekitar 4 mau ke 5 tahunnya Ibu ya. Dan di periode di awal kepemerintahan Ku Waryono hanya sekitar 3 tahun ya. Kemudian beliau wafat, beliau meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang dipimpin beliau selama 3 tahun kita tidak usah flashback ke belakang antara kepemimpinan beliau baik atau buruknya, kita ambil yang baiknya saja. Dan kemudian ganti di periode ke tahun yang keempat diganti oleh PJ ya. PJ kurang lebih sekitar 11 bulan Bu, hampir 1 tahun. Dan kepemimpinan Bapak Asep ya, namanya Bapak Asep. Jadi Desa Tanajar Kidul ini di periode yang dari 2018 sampai sekarang ini gonta-ganti kepala desa. Makanya istilahnya ya mohon maaf jadi kurang baik karena ganti lagi pimpinannya, ganti lagi. Yang pertama karena meninggal dunia, yang kedua bukan pribumi yang jadi pejabat Kuwunya, dan sekarang hanya PAW yang melanjutkan program-program Kuwu yang dulu. Karena Kuwu yang sekarang tidak bisa memprogram sendiri, hanya melanjutkan daripada Kuwu yang almarhum. Nah sekarang Bapak Kuwu Faat Nur Afiat, ya kemungkinan ibu-ibu bapak juga mengenal semua ya. Tapi sekarang beliau lagi ada halangan karena ngobeng di saudaranya, beliau tidak bisa hadir. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya hanya menghimbau kepada masyarakat Soga Bagor dan sekitarnya bahwa di saat sekarang tentunya yang terutama masalah keamanan Bu. Karena sekarang ini banyak surarmol di Tenajar kemarin, di Tenajar Induk, di masjid orang-orang lagi pada sholat Jumat motornya hilang. Dan juga 3 bulan yang lalu di Tenajar Kidul di halaman Masjid Baitul Muttaqin Desa Tenajar Kidul lagi sholat Jumat ada yang hilang motornya. Maka kami menghimbau kepada masyarakat sini, apalagi sekarang udah mulai mendekati panen, udah mulai panen, kadang-kadang ke sawah bawa motor, terus tungkul menggawe motong padi atau derep sehingga lupa dengan motor ya. Jangan sampai lupa karena di sekitar kita ini ada maling-maling motor. Dan juga selanjutnya kami menghimbau kepada bapak-bapak ibu sekalian bahwa Desa Tenajar Kidul ini mari kita bangun bersama-sama supaya desa kita ini akan lebih baik lagi ke depan ya Bu ya. Sebab sekarang karena gonta-ganti kepemimpinan jadi seolah-olah tidak karu-karuan. Tapi jangan patah semangat Bu. Tetap kita ini desa kita. Siapa lagi yang akan membangun? Ya kita. Tentunya kita harus bisa lebih memajukan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya hanya sekedar mewakili Bapak Kuwu. Saya tidak akan panjang lebar. Yang penting alhamdulillah masyarakat Desa Bagor ini ngisi kemerdekaan dengan pengajian umum yang diisi oleh beliau Al-Habib Novel Al-Idrus ya. Al-Atos. Maaf Habib karena saya baru mengenal. Saya tidak ya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana
kata-kata saya tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara yang berikutnya, acara inti acara siraman rohani yang akan disampaikan oleh beliau Habib Novel Al-Abbas. Namun sebelum itu untuk panitia mohon untuk membagikan snack ala kadarnya. Panitia mohon untuk memberikan atau membagikan snack ala kadarnya untuk para hadirin agar tidak terlalu larut. Cukup ya panitia. Dilanjutkan acara inti, yaitu acara siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Habib Novel Al-Abbas dari Pemalang. Kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habib rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min al-niyati waj'al alaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram al-Mukhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Kuhu, Bapak Lurah, dan juga segenap staf jajarannya, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada para pemuda dan pemudi, pelaksana, penyelenggara, panitia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya anak-anak muda menjadi panitia pada acara kali ini, mudah-mudahan anak-anak muda kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi generasi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi beberapa kali kita dengar sambutan-sambutan. Tadi Al-Faqih dengar sambutan menjelaskan, menceritakan tentang bagaimana negara kita Indonesia ini pernah dijajah Belanda selama 3,5 abad, 350 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, Bapak. 350 tahun itu sudah berapa generasi itu yang merasakan penjajahan tersebut. Tadi juga ada Jepang 3,5 tahun. Belum lagi ada Portugis di sana. Belum lagi ada Inggris di sana. Belum lagi yang lain-lainnya. Jadi ternyata negara kita Indonesia ini dijajah itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena negara Indonesia, kalau kita dulu pernah belajar IPS itu, karena memiliki kandungan yang sangat luar biasa di dalamnya, dari rempah-rempahnya sampai ada istilah apa itu bahasa Jawanya itu, menanam kayu bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Ini di negara kita Indonesia. Tapi pertanyaannya,
harus bagi kita ngambil pelajaran. Kok bisa sih 3,5 abad negara kita Indonesia dijajah luar biasa seperti itu? Nanti kita akan ketemu jawabannya, karena kita ini mudah diadu domba zaman dulu itu. Bagaimana Belanda menyusupi di antara tempat satu ke tempat yang lainnya, kemudian diadu domba antara satu dengan yang lainnya. Maka jangan sampai kita sudah merdeka sampai 77 tahun ini, kemudian kita masih muda diadu domba antara satu dengan yang lainnya. Maka prinsip kita kalau tidak ingin diadu domba adalah jangan pernah kita mempercayai kabar isu yang datang kepada kita. Jangan pernah percaya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita tidak diadu domba, bagaimana agar kita tidak mudah untuk dipecah belah, untuk dicerai-beraikan. Allah firmankan dalam Al-Quran, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar yang gak jelas, kedepankanlah untuk bertabayun. Apa tabayun? Klarifikasi, cari kejelasannya, cari kebenarannya. Apalagi tadi dikatakan juga bagaimana ulama-ulama kita sangat berjuang luar biasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Maka aneh kalau dikatakan ada seandainya mengatakan ulama tidak cinta NKRI Indonesia. Itu aneh bin ajaib itu orang. Pegang omongan saya, kalau ada orang mengatakan ulama tidak cinta kepada negara Indonesia, tidak cinta kepada NKRI ini, lihat orang yang bicara tersebut punya andil apa, sumbangsi apa ada dia di dalam kehidupannya sampai hari ini. Lihat orang tersebut. Kalau ada berani bilang Ustadz Kiai ulama tidak cinta NKRI, ya Allah. Siapa yang menyuruhkan pertama kali untuk berjihad dulu kalau bukan seorang kiai, seorang ulama yang bernama Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Asy'ari. Siapa dulu orang yang pertama kali diajak musyawarah sama Presiden Indonesia yang pertama IR Soekarno? Siapa itu? Habib Ali Al-Habsyi Kuitang Jakarta, yang sampai sekarang hallnya masih ada. Beliau termasuk orang yang punya andil tentang penentuan waktu kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Siapa yang pertama kali membuat lambang daripada negara Indonesia? Para ulama. Kemudian siapa yang punya andil membawa bendera pusaka Indonesia? Siapa? Para ulama. Siapa yang membuat daripada lagu kebangsaan negara Indonesia yang membantunya? Siapa? Para ulama. Bahkan kalau kita mau lihat lagi, lihat itu ulamanya ternyata dari kalangan para habaib. Coba buka sejarahnya lagi. Tapi sayang beribu sayang, kadang-kadang di IPS tidak pernah dijelaskan masalah ini. Bagaimana andilnya seorang ulama, bagaimana andilnya seorang habaib. Maka aneh kalau ada seandainya seorang mengatakan, wah ulama tidak cinta NKRI. Anda lahir tahun berapa? Anda yang bilang ulama tidak cinta Indonesia, tidak cinta NKRI, andil Anda apa sampai hari ini untuk negara Indonesia ini? Jangan sampai kita teriak NKRI harga mati, lalu Anda hidupnya aja nyusahin orang. Teriak NKRI harga mati, lalu Anda suka membuat orang yang hidup di sekitar Anda ini sumpah dengan adanya Anda. Teriak NKRI harga mati, tapi orang tersakit dengan lidahnya Anda. NKRI harga mati, tapi hidupnya suka dengan perbuatannya itu berbuat dolim sama orang lain. Ini NKRI yang model apa ini? Nabi waktu memberitahu siapa seorang muslim yang baik, siapa seorang muslimah yang sungguhnya, yang sejati, Nabi cuma katakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah orang muslim yang orang lain terselamatkan dari kejelekan lidahnya
dan kejelekannya daripada tangannya. Ini orang muslim yang sejati. Jadi tidak usah teriak NKRI, lidahmu tuh jaga. Bagaimana orang tidak tersakiti dengan lidahmu, dengan ucapanmu. Bagaimana orang di sekitar kita ini tidak terugikan dengan perbuatan kita. Tidak usah bicara tentang NKRI kejauhan. Desa kita di mana kita tinggal ini, di Blok Bogor ini pada saat ini, kita pikirkan bagaimana orang yang hidup di sekitar kita tidak tersakiti dengan lidah kita, dengan perbuatan kita. Itu baru NKRI harga mati. Jangan terlalu jauh-jauh NKRI harga mati. Di kampungnya nyusahin orang. NKRI harga mati, dimintai sumbangan acara ini nggak aja, dimintai sumbangan buat acara ini aja nggak nyumbang. Ini maaf nih ya, jangan sampai ada yang tersinggung ini. Ini ya aja. Tadi di rumah nggak ada obrolan loh ya. Oh ini Pak Haji kayaknya ngadu nih, ada nggak nyumbang di sini? Nggak ada. Nanti diputar di akhirat. Saya waktu di tengah sana ada orang nggak ada. Saya cuma ngobrol Habib Fayat, tadi Bini Haya, ya itu aja. Jadi jangan terlalu bicara NKRI kejauhan. Awali di mana Anda tinggal, jadilah orang yang bermanfaat. Paling tidak kalau tidak bisa bermanfaat, jangan merugikan orang, itu aja. Itu baru NKRI itu. Sekarang ini orang saya lihat tuh, apalagi di media sosial, NKRI harga mati, NKRI harga mati, sama istrinya aja ditabokin istrinya sendiri. NKRI harga mati, istrinya suka nuntut terus sama suaminya. Makanya sekali lagi, Nabi itu simpel. Siapa manusia Islam, muslim muslimah yang baik, yang orang lain terselamatkan daripada lidah dan perbuatannya. Itu yang kita hadirkan ya. Kita kembali lagi. Jadi jangan sampai kita sudah merdeka kok masih bisa diadu domba, jangan. Apalagi ada isu tentang desa kita, oh Blok Bogor kayak gini nggak usah dengarkan. Kalau ada orang bicara desa kita seperti ini, tanya siapa yang ngomong, datangi orangnya, klarifikasi langsung. Jangan mau kita ini diadu domba. Oh desa Bogor kayak gini ya, tanya Anda sumbernya dari mana? Dari orang ini, datangi. Anda bilang kayak gini? Tidak. Dapat dari mana? Dari orang ini. Terus dengan gitu kita insya Allah merdeka yang sungguhnya. Karena negara yang maju itu adalah negara yang bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang sebelumnya. Makanya kenapa presiden pertama kita IR Soekarno mengatakan negara yang maju, negara yang hebat adalah negara yang bisa menghormati para pejuang pendahulunya. Itu negara yang hebat, negara yang maju, dia bisa menghormati. Atau bahasanya tidak merupakan baret merah ya, artinya para pejuang. Makanya saya juga terkesima tadi acaranya ada cerdas cermat, kemudian ibu-ibu yang tua-tua ngikut, tapi nggak tahu tuh gara-gara ibu-ibu ngikut yang kecil kalah semua kayaknya itu. Kalau ada gitu perwakilan ada istrinya yang menang juga. Ini ada monopoli enggak ada ya. Kemudian juga yang Al-Fakir senang di sini itu tadi Al-Fakir dengar acaranya nggak aneh-aneh. Ini yang Al-Fakir bahas pada malam kali ini. Bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia ini? Jangan-jangan gara-gara kita mensyukurinya dengan cara yang tidak baik, dohirnya merdeka, tapi hakikatnya kita masih dijajah sampai hari ini. Buktinya kemiskinan masih ada di mana-mana. Orang pengen hidup nyaman masih nggak bisa. Orang pengen hidup tenang masih tercekam. Ini yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana cara mensyukuri daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu
kalau kita ingin mensyukuri Republik Indonesia dengan kemerdekaannya, dengan kita mengisi dengan cara-cara yang baik, dengan acara-acara yang baik, dengan itu kemerdekaan akan selalu diberikan oleh Allah kepada kita, insya. Kenapa saya bilang seperti ini Pak Bu? Ada satu kitab hadis bernama kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Ad-Damashqi, bukan Al-Bandani. Kalau Al-Bandani Nasuihul Ibad, ini kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah Imam Nawawi Ad-Damashqi. Itu ada yang mencari kitabnya, namanya kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Di sana dijelaskan kalau ada seorang hamba yang bersyukur, nanti diberi dua nikmat sekaligus, tidak dipisah, diberi dua sekaligus. Apa dua nikmat tersebut bagi orang yang bersyukur? Yang pertama, nikmat itu akan selalu dijaga oleh Allah. Maka mudah-mudahan berkah Blok Bagor yang ada di sini mensyukuri kemerdekaan Indonesia dengan cara-cara yang baik, maka mudah-mudahan desa kita, blok kita, tempat kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, di saat orang itu bersyukur kepada Allah, di samping itu nikmat dijaga oleh Allah, dalam kitab tersebut dijelaskan akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur akan kami tambah. Ini janji Allah. Maka di saat Blok Bagor mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, mengisinya dengan acara-acara yang baik, tidak mengisinya dengan acara-acara yang tidak baik, acara-acara yang berseberangan dengan syariat Nabi, acara-acara yang tidak pantas, maka mudah-mudahan desa Bagor ini bukan hanya dijaga oleh Allah, tapi akan selalu diberikan nikmat-nikmat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lain itu yang Al-Fakir lihat pada malam hari ini itu apa? Adalah bagaimana di desa atau Blok Bagor ini pemuda-pemudinya diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi generasi yang baik. Ini nikmat yang harus disyukuri Pak Bu. Saya beberapa kali datang ke tempat-tempat acara. Sebelum saya datang itu banyak keluhan-keluhan. Saya tidak sebutkan tempatnya, ada di Jawa Tengah. Ada anak-anak mudanya datang ke rumah waktu saya masih ada di Cirebon. Habib, saya mau ngundang Habib ngisi, kalau tidak salah waktu itu acara Rojaban atau Maulidan, saya lupa, untuk ngisi di tempat kami Habib di Jawa Tengah. Cerita ngobrol panjang lebar. Apa Pak Bu? Di antara ceritanya yang sangat mengiris hati saya pribadi, Bib, ini acara 100% yang megang anak muda semuanya Bib. Kok bisa seperti itu? Orang tuanya nggak ada yang mensupport, kesepuhannya nggak ada yang bantu, bahkan pengen digagalkan acara ini Habib. Cuma kita dari Karang Taruna, kita dari para pemuda-pemudi bersatu semuanya menggalang dana, menghimpun daripada semua pemikiran, sampai alhamdulillah Habib, acara ini insya Allah tetap terselenggara. Saya datang ke sana Pak Bu, luar biasa. Acaranya luar biasa, dari panggungnya kemudian semua luar biasa, dan itu kata mereka 100% dari para pemuda-pemudi. Artinya apa? Di luar sana ada para pemuda-pemudi tidak diperhatikan Pak Bu, bahkan ada yang sampai ngerusak kampungnya sendiri. Maka dengan peringatan ini, tolong Pak Bu, ini dikawal ini anak-anak muda ini, tolong terus dikasih aspirasi, dikasih support yang besar. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu 5-10 tahun ke depan kita tidak tahu masih ada di sini atau tidak. Kalaupun 5-10 tahun ke depan kita masih ada di sini, saya yakin ibu bapak nggak mungkin bisa bertahan sampai setengah jam di sini itu. Itu sudah ada yang mulai kulitnya keriput, kena angin malam sudah mulai kebingungan. Ada yang duduk sila gak bertahan lama sudah harus selonjoran, ya.
rematiknya sudah mulai kambuh. Artinya tidak mungkin perjuangan ini berhenti dengan kita sudah menjadi tua. Perjuangan ini tidak boleh berhenti dengan kita meninggal dunia. Maka Blok Bogor kalau pingin desa Bogor ini, Blok Bogor ini selalu maju dalam kebaikan-kebaikannya, maka tolong support anak-anak muda kita dengan kreasinya, dengan kepintarannya. Insya tolong Mbak Bu, kalau ngadakan acara tadi saya ngobrol di sini biasanya ada acara maulidan, anak muda suruh jadi panitia. Nanti ada acara lagi Beb Isra Mi'raj, anak muda jadi panitia. Ustadz Habib ada salah, ada keliru. Salahnya mereka, kelirunya mereka, karena mereka pengen lebih baik daripada hari ini. Saya yakin anak muda itu salah keliru, kenapa? Karena semangatnya. Kita ini yang kesepuhannya, kita yang sudah tuanya ini diarahkan. Jangan seperti sebagian tempat anak mudanya semangat, salah dimarahi, selesai acara diomongin sampai 2-3 minggu. Omongan anak muda itu tidak pernah habis. Anak muda Pak Bu, di saat dia salah coba Anda koreksi. Dulu saya muda seperti mereka enggak. Dulu saya muda punya perhatian enggak dengan desa ini? Dulu waktu saya muda, andil apa yang saya berikan untuk desa ini? Sekarang saya melihat anak-anak muda yang berjuang, anak-anak muda yang semangat. Bagaimana hari ini kita yang sudah sepuh, yang sudah tua, ayo kita support mereka semuanya. Kenapa? Karena kemajuan bangsa itu ditentukan dengan generasi mudanya. Kalau generasi mudanya sudah rusak, tunggu kehancuran bangsa tersebut. Tapi kalau generasi mudanya sudah baik, sudah maju, tunggu kejayaan daripada negara tersebut. Bapak Ibu ingat waktu IR Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, siapa yang mendesak? Siapa yang bawa? Anak-anak muda kita pada saat itu. Kalau kita kembalikan lagi ke zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi menganjurkan, menginstruksikan kepada kita untuk perhatian sama anak-anak muda. Saya ambil sedikit cerita Pak Bu tentang anak muda. Dulu di zaman Nabi ada satu peperangan namanya Khandaq. Ada perang Khandaq. Khandaq itu artinya bahasa Indonesia itu parit yang besar, parit yang panjang. Karena dulu peperangan dalam Islam itu selalu dikaitkan namanya dengan yang ada kejadian tempat nama di sekeliling kejadian tersebut. Ada perang Badar dulu. Kenapa dinamakan perang Badar? Karena peperangan itu terjadi di danau yang kecil, bahasa Arabnya Badrun atau Badar. Ada perang Uhud. Kenapa dinamakan perang Uhud? Karena kejadiannya di antara gunung Uhud. Ada perang Khaybar. Kenapa dinamakan perang Khaybar? Karena kejadiannya kaum muslimin ingin menghancurkan benteng orang kafir yang besar, namanya Khaybar. Dinamakan perang Khaybar. Ini perang Khandaq dinamakan perang Khandaq karena waktu itu Nabi akan diserang oleh orang kafir Quraisy, cuma keadaannya belum memungkinkan. Sehingga Nabi cegat, Nabi halangi mereka dengan dibuat pembatas parit yang besar namanya Khandaq. Di saat orang-orang kafir akan menyerang, mereka kebingungan. Kenapa? Karena mereka dihadapkan dengan parit yang besar. Mereka nggak bisa maju. Akhirnya ada tokoh mereka, pentolan mereka, jagoan mereka yang bernama Amr bin Abi Wud. Amr bin Abi Wud. Amr bin Abi Wud ngelihat parit yang besar itu cuma disenyumin aja. Amr bin Abi Wud mundur dengan kudanya, dipacu kudanya. Dengan kehebatan Amr bin Abi Wud ini, Amr bin Abi Wud bisa melewati parit yang besar tersebut. Akhirnya Amr bin Abi Wud berteriak-teriak, "Hei Muhammad, wahai Muhammad, keluarkan jagoan-jagoan Islam." Nih Amr bin Abi Wud lawan Amr bin Abi Wud. Mana orang Islam
yang katanya rindu dengan surga, sini saya kirim mati, dia langsung masuk surga katanya. Mana orang Islam yang mengatakan orang kafir akan masuk neraka? Nih Amr bin Abdud, bunuh Amr bin Abdud biar saya masuk neraka. Ditantang. Sehingga setelah itu Nabi kumpulkan sahabat-sahabat Nabi. Nabi berkata, siapa yang akan melawan Amr bin Abdud? Angkat tangan Pak Bu. Seorang anak muda yang diceritakan usianya baru 16 atau 17 tahun. Siapa anak muda tersebut? Namanya Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Saya ya Rasulullah yang melawan Amr bin Abdud. Kata Nabi, "Hei Ali, kamu masih muda, kamu masih kecil, jangan kamu." Ditawarkan lagi sama Nabi, siapa yang lawan Amr bin Abdud? Sayyidina Ali angkat tangan lagi, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan, kamu masih kecil. Nabi tawarkan lagi yang ketiga kalinya, siapa yang melawan Amr bin Abdud? Imam Ali angkat tangan lagi, saya ya Rasulullah. Demi Allah wahai Rasul, saya sudah minta 3 kali, maka izinkan saya untuk melawan Amr bin Abdud. Amr bin Abdud ini Pak Bu, dalam cerita dia lawan 100 orang menang, gak pakai mundur ini Amr bin Abdud. Jadi kebayang gimana hebatnya, gimana kuatnya, sehingga Nabi khawatir. Tapi karena Imam Ali sudah minta 3 kali, dikasih izin maju. Di saat akan maju, pedang Nabi yang namanya Dzulfiqar diberikan kepada Imam Ali. Wahai Ali, lawan Amr bin Abdud dengan pedangku ini yang namanya Dzulfiqar. Kasih. Di saat Imam Ali maju ke medan laga untuk bertempur, Amr bin Abdul lihat, kok yang dikirim Muhammad anak bau kencur, kata Amr bin Abdul. Setelah lihat, lo Ali, hei Ali, ayah kamu Abdul Muthalib itu teman baik saya, sehingga jangan sampai hari ini saya harus memenggal kepala anaknya Abdul Muthalib sampai rusak pertemanan saya dengan Abdul Muthalib. Artinya apa? Diremehkan Imam Ali, anak bau kencur katanya. Imam Ali menjawab, hei Amr bin Abdud, saya ini memang anak kecil, tapi ingatlah saya ini anaknya serigala, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Dikeluarkan pedangnya, ditebas kaki kudanya, tersungkur Amr bin Abdud seketika itu juga. Bangun Amr bin Abdud dengan wajahnya yang sudah berlumuran dengan debu, kemudian berkata, hei Ali, sekarang kita duel. Terjadi pertempuran yang sangat luar biasa, sampai dikisahkan orang Islam tidak bisa melihat Imam Ali, orang kafir tidak bisa melihat Amr bin Abdud, saking dahsyatnya itu perang. Debu berterbangan semuanya, pasir berterbangan, saking dahsyatnya itu perang. Sekali lagi kaum muslimin tidak bisa melihat Imam Ali, orang kafir tidak bisa melihat Amr bin Abdud. Setelah sekian lama peperangan itu terjadi, Imam Ali tiba-tiba keluar, loncat Imam Ali. Lalu Amr bin Abdud bilang, hei Ali, jangan pengecut kamu, lari dari pertempuran ini. Setelah ini debu dan pasir semuanya sudah tidak berterbangan lagi, Imam Ali berkata, wahai Amr bin Abdud, kalau kamu melangkah 1 langkah saja, tubuhmu akan terbelah menjadi 2. Kata Amr bin Abdud, kurang ajar, anak bau kencur ngancem-ngancem saya. Hei Ali, lihat saya melangkah tidak akan binasa. Ternyata Amr bin Abdud melangkah selangkah, tubuhnya langsung terbelah menjadi 2 pada saat itu juga. Ternyata Amr bin Abdud di saat perang dengan Imam Ali sudah membelah daripada badannya Amr bin Abdud. Saking tajamnya pedang Nabi yang namanya Dzulfiqar, itu pedang sudah menebas daripada Amr bin Abdud. Saking tajamnya tidak terasa, orangnya sampai masih bisa ngomong, selangkah langsung terbelah menjadi 2. Bahkan para ulama sejarawan menceritakan, kalau seandainya itu Amr bin Abdud yang terbelah menjadi 2, kalau ditimbang itu seimbang semuanya.
Kalau beratnya Amr bin Abdul contohnya 100 kilo, yang bagian kiri 50 kilo, yang bagian kanan 50 kilo, ditebas betul-betul dari tengah oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Para ulama bercerita, kenapa di saat Nabi memerintahkan untuk perang sahabat dengan Amr bin Abdul, kenapa sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang ngangkat tangannya? Kata para ulama, sahabat-sahabat Nabi gak pengecut. Sahabat-sahabat Nabi rindu surga, cita-citanya mati di medan laga. Tapi di saat sahabat Nabi akan mengangkat tangannya, Imam Ali selalu mendahului mereka. Dan Nabi hari itu ingin menjelaskan dan mengisahkan untuk anak muda hari ini bagaimana peranan anak muda di zaman Nabi. Wahai anak muda, Nabi sangat memberikan peluang besar kepada anak muda di zamannya, memberikan perhatian khusus di zamannya. Imam Ali dijadikan wakil Islam perang dengan Amr bin Abdul, membawa nama baik Islam, membawa nama baik daripada kaum muslimin, perang dengan Amr bin Abdul. Bagaimana Nabi memasrahkan marwah, martabat, harga diri daripada agama Islam dengan Imam Ali pada saat itu perang dengan Amr bin Abdul. Wahai anak muda, jangan kau isi hari-harimu hari ini dengan main game, dengan main HP, dengan duduk nongkrong tidak jelas. Buatlah bagaimana desa Anda, kota Anda, negara Anda bisa maju, berkembang dengan adanya Anda menjadi anak muda pada hari ini. Tapi ingat Bapak Ibu, anak muda adalah anak muda. Dia terkadang semangat, terkadang juga kadang semangat, kadang loyo, kadang bergairah, kadang lembek. Itulah anak muda. Tapi sungguh di saat orang tuanya seperti Nabi Muhammad, para orang tuanya, ustadz, kiai, ulamanya, kesepuhannya, perangkat desanya mensupport anak muda untuk berkreasi, mensupport anak muda untuk menjadi seorang pemimpin, mensupport anak muda jadi panitia, mensupport anak muda untuk membuat satu gebrakan. Saya yakin anak muda kita semuanya bisa lebih baik daripada hari ini, insya Allah. Maka harus selalu kita support anak muda ini, Bapak. Ya Allah, Bapak Ibu tidak melihat di luar sana ada anak muda yang sangat merusak kampungnya sendiri. Ini alhamdulillah, acara tadi saya dengar ada anak mudanya, ada panitianya anak muda. Tinggal bagaimana hari ini, yuk kita support. Tidak usah digunjing, tidak usah diomongi. Punya kekurangan, dia manusia sama seperti kita. Kenapa kita punya kekurangan? Kita nggak mau ngomongin diri kita sendiri. Tapi di saat anak muda punya kekurangan, kenapa kita harus ngomongin mereka? Dan saya ingatkan sekali lagi, 5-10 tahun ke depan kita mungkin sudah tidak di sini lagi. Mungkin kalau di sini pun kita sudah nggak bisa keluar malam-malam kayak gini. Ya tuh, saya dari tadi lihat ibu-ibu tuh sudah banyak yang selonjoran. Tadi cuma 1-2, sekarang sudah 5-7 orang itu. Encoknya, rematiknya sudah mulai datang ya. Saya tanya Bapak Ibu, semuanya jawab yang kompak. Kira-kira anak muda di Blok Bagor ini baik tidak? Semangat tidak? Antusias tidak? Kira-kira kalau anak muda di Blok Bagor kalau disupport baik tidak? Kalau didukung baik tidak? Yuk bareng-bareng kita support pemuda-pemudi di Bagor untuk selalu lebih baik daripada hari ini, insya. Tidak boleh ada omongan-omongan setelah acara ini selesai. Oh acaranya kurang ini, oh acaranya kurang ini, oh acaranya kurang ini. Hei para bapak, para ibu, membuat acara tidak segampang Anda berbicara. Saya bicara seperti ini karena saya juga pernah jadi anak muda dan sampai sekarang masih anak muda. Oh Habib sudah tua. Oh saya lahir tahun 89. Saya masih punya usia 33 tahun ini. Makanya kenapa saya nggak selonjoran kayak bapak, kayak ibu. Kenapa? Karena saya belum rematik. Dan mudah-mudahan jangan rematik. Saya
pernah ngadakan acara, ya Allah luar biasa. Saya ini Pak Bu, sedikit mungkin saya mengenalkan sebelum saya akhiri. Saya ini aslinya orang Pemalang, Jawa Tengah. Saya punya abah itu orang Pemalang, Jawa Tengah. Saya punya ibu Kadipaten Majalengka. Saya mondok itu jauh Pak Bu, di Jawa Timur. Saya mondok itu di pondok pesantren namanya Dalwa. Banyak orang Indramayu juga mondok di sana tuh banyak. Saya mondok di sana dari tahun 2001 sampai 2012. 2013 sampai 2019 saya khidmah di pesantrennya Buya Yahya di Cirebon Sendang Sumber. 2019 saya pindah hijrah melalui instruksi arahan saya punya guru Dr. Usa bin Siga Baharun untuk berhijrah dari Cirebon. Terserah hijrahnya kemana. Sehingga cerita saya sekarang tinggalnya di Kuningan Windu Haji. Jadi kalau ke Kuningan itu ada makam namanya Syekh Muhibat yang besok itu mau ngadakan acara yang isi Abah Lutfi bin Yahya. Itu saya tinggal di sana Pak Bu. Saya waktu mau tinggal di sana, belum tinggal, mau tinggal, ada beberapa orang datang ke saya bilang gini, Habib, kalau nanti Habib jadi tinggal di sini, Habib tidak usah repot-repot buat majelis taklim, buat bawa-bawa sama ibu-ibunya. Tempat kami Habib Windu Haji ini tidak kurang dari ustadz, tidak kurang dari kiai. Majelis taklim pagi saja kalau Habib mau ada 3 sampai 4 majelis paginya saja ini. Karena di tempat kami Habib alumni Ciwaringin Cirebon banyak, sama alumni Tasik Manunjaya banyak. Tapi Habib di tempat kami ini yang belum digarap itu adalah anak muda. Yang belum digarap adalah anak muda. Jadi Habib kalau jadi tinggal di sini, tolong Habib urus anak muda saja, tidak usah yang tua-tua yang bau tanah, nggak usah.